Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Teguh Wisnu. Saya di sini sebagai CMO dari Garis 10. Ada 3 partner saya lagi di sini, yaitu Mas Ari Untung, itu beliau sebagai CEO. Ada Mas Yuda, itu sebagai COO, dan ada satu partner kita lagi namanya Mas Kerry. Nah, kita berempat di sini membangun satu perusahaan namanya Garis 10. Nah, Garis 10 itu apa sih? Garis 10 ini adalah perusahaan content creator sebenarnya, yang dimana kita memang membuat IP, intellectual property, tapi memang secara segmen kita memang mengarahnya ke anak-anak. Nah, IP pertama kita yaitu, ini bisa kelihatan ya? Ini namanya Rico. Rico ini adalah IP pertama. Kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya, IP itu apa sih? Cuman kalau misal saya kasih contoh langsung aja ya, benchmarknya sebenarnya kayak misalnya kita lihat Disney, terus ada teman-teman yang lain ya, itu kayak misalnya ada nanti dia detailnya jatuhnya langsung ke kayak ada Mickey Mouse, ada Goofy gitu ya, dan lain-lain. Nah seperti itu gitu. Jadi kita satu perusahaan Garis 10 yang dimana kita mencoba untuk membentuk satu IP gitu. Nah itulah perusahaan Garis 10. Tahun berdirinya mungkin bisa diceritakan? Tahun berdirinya itu di tahun 2019, akhir 2019, saya tepatnya agak lupa ya, November ya Mas ya? November. Nah, tapi kita launchingnya di bulan Februari. Artinya launching Februari itu kita benar-benar grand launching, di mana di situ alhamdulillah ada Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan yang hadir, terus ada Bang Sandiaga Uno juga, dan ada teman-teman artis lain dan beberapa yang lain juga yang ikut serta. Karena kita waktu itu awal-awal sebelum launching kita bikin satu audisi untuk mencari suara Riko-nya, mencari suara Riko. Siapa sih dabernya gitu ya? Kita bikin. Nah, kita undang juga ibu-ibu yang lain yang dimana waktu itu mereka ikut audisi. Waktu itu kita bikin audisi. Waktunya hanya mungkin seminggu mungkin. Alhamdulillah atas izin Allah itu yang hadir untuk ikut audisi lebih dari 400 kalau tidak salah. Di total sama orang tua yang datang itu hampir 1000-an lah ya yang hadir ke sana gitu. Nah, jadi kita undang juga mereka untuk ikut launching gitu. Nah, launching itu berarti sekaligus kita mengupload episode pertama kita di YouTube. Jadi kita memang tayang di YouTube channel ya. Rico The Series ini. Alhamdulillah banyak stasiun TV yang tertarik untuk bahasanya mau kerjasama dengan kita. Tampil dong di TV juga gitu kan, permintaan ya. Beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kita sudah kerjasama sama Trans. Kita sekarang juga lagi kerjasama dengan RTV, Raja Wali TV. Ya. Kayaknya ada satu lagi series juga ya, Nusa itu juga produksinya Garis 10. Nusa bukan. Oh. Nusa itu saudara kita juga. Oh iya. Nusa itu saudara karena teman-teman juga ya. Iya. Dalam arti memang kita ini bersama Nusa kita mencoba untuk kalau kalau dibilang pionir nggak juga pionir ya, karena ada beberapa teman-teman kayak Diva, Samil Dodo itu adalah IP duluan. Nah, tapi memang Nusa cukup meledak ya. Nah, ini kita juga orang-orang yang ada di situ ada teman-teman kita juga gitu. Jadi bahasanya kita bikin apa lagi yuk gitu ya. Karena menurut kami tidak cukup bikin satu gitu loh. Nggak cukup hanya ada Nusa, nggak cukup hanya ada Rico. Harus banyak yang lain. Contoh lah kayak tadi di sini banyak kan? Mickey Mouse, Goofy dan lain-lain gitu. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang positif, bermanfaat untuk anak-anak, tapi tetap entertaining gitu. Kenapa dulu kepikiran untuk membentuk Garis 10? Latar belakangnya apa? Apakah ada peristiwa tertentu yang kemudian menggugah Mas Wisnu, Mas Ari, dan rekan-rekan untuk bikin Garis 10? Kemudian kenapa memilih segmennya sebagai content creator ibaratnya? Kenapa nggak sektor bisnis lain misalnya? Atau ini dinilai lebih efektif atau bisa diceritakan? Kalau untuk sisi bisnis memang pasti ada peluang di setiap apa yang kita lakukan kan. Yang pertama kalau dari kami yang kami pelajari memang ketika membuat sesuatu itu kita harus lihat problem di dalam masyarakat gitu ya. Ada problem nggak? Kalau misalnya tidak ada problem kita nggak usah buat produk atau jasa gitu kan. Karena kalau nggak ada pasarnya sama aja bohong sebenarnya. Tapi poinnya bukan di situ sebenarnya. Memang ada problem. Kami melihatnya lebih ke sisi bagaimana anak-anak kita sekarang menonton tayangan-tayangan, banyak tayangan tidak baik
ini kita fair-fairan aja ya. Banyak tayangan-tayangan yang tidak baik dalam arti sangat mempengaruhi anak-anak kita. Kita sudah lihat riset, kita sudah lihat bukti-bukti yang ada, fakta di lapangan, bagaimana kasus-kasus banyak sekali anak-anak yang terpengaruh konten-konten yang tidak baik. Apakah itu konten pornografi, atau konten yang kejahatan, konten kekerasan, dan lain-lain. Dan itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Nah, apalagi kami memang punya anak. Jadi semangat kami itu jadi besar. Ya, kami bahasanya ya pasti kita berdoa kepada Allah ya agar dilindungi. Tapi di satu sisi kan harus ada pergerakan. Kita harus bergerak nih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan solusi terhadap problem ini, gitu kan? Nah, jadi kami semua punya semangat yang sama gitu loh. Yuk kita bikin deh gitu. Kita bikin. Ada sisi bisnis, pasti ada sisi bisnisnya juga, ya kan? Tapi di satu sisi yang menjadi semangat besar kami sebenarnya ingin memberikan solusi untuk problem tersebut gitu loh. Nah, jadi kami bersama akhirnya sepakat, yuk kita bikin. Kita bikin, tapi kita juga punya punya semangat tuh, yuk kita bikinnya yang bagus, positif, bermanfaat, tapi jangan yang biasa-biasa. Dalam arti kita harus bikin yang keren. Bahasanya kita kasih tahu ke orang tua, termasuk ke kami sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah, bunda, ini ada banyak loh konten-konten yang berbahaya buat anak-anak gitu. Kita cuma bisa bilang kayak gitu. Kita bisa nggak beri solusi, maksudnya gitu kan? Nah, itu solusi untuk kami juga gitu. Nah, di situ kami akhirnya, ayah bunda ada konten-konten tidak baik untuk anak-anak dan sangat mempengaruhi anak-anak kita. Oke, kalau misalnya mereka tanya, apa solusinya? Ini ada salah satu solusi. Dan kami bukan hanya memberikan solusi dari Riko. Ada Nusa The Series, ada Nusa dan Rara. Nusa dan Rara, ini solusi juga. Kasih tayangan. Sekarang bahasanya, mereka, anak-anak kita, susah lepas dari gadget sekarang. Mereka nonton apa sekarang? YouTube rata-rata. Yeah. Sekarang kalau mereka dihalangi, mereka diam-diam nonton bisa nggak? Bisa nonton, gitu kan? Nah, kita berikan solusi gitu loh. Yuk ayah bunda, ini ada satu solusi kecil. Masih banyak yang lain kok yang bisa ditonton, yang baik. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi sebenarnya kepada ayah bundanya agar anak-anaknya terjaga insya Allah, gitu kan? Nah, ini kita yang melatar belakangi trigger terkuat kami untuk membuat IP ini gitu. Ada stereotip orang bilang kalau bikin konten yang baik-baik dan tanda kutip lurus-lurus ya, itu biasanya agak susah laku dibanding konten-konten ya agak kontroversi gitu. Nah, menurut Mas Wisnu sendiri gimana? Wajar banget sih, wajar banget. Itu bahasanya memang yang umum lah kalau menurut saya, karena banyak bilang ya udahlah kurang menarik, nggak menarik. Berarti kan kita ini balik lagi ya kalau misal ngomong, ini kan kami juga masih belajar namanya pebisnis pemula ya. Apalagi background kami kan saya artis sinetron gitu. Mas Ari juga dari entertainment gitu ya. Jadi kita melihatnya memang ketika bikin satu produk, kita kan ada problem kan yang kita lihat di situ. Makanya kita bikin produk. Nah, ketika bikin produk kan tadi Mbak bilang, rata-rata orang melihatnya ketika bikin produk untuk yang baik, positif, itu membosankan. Berarti problemnya adalah masyarakat bosan, orang tua dan anak tidak tertarik untuk nonton itu. Iya kan? Berarti solusi yang kita buat apa? Konten yang positif dan bermanfaat, tapi juga harus menarik. Nah, ini yang kita bikin. Makanya kita maksudnya ketika ada problem, berarti kita harus bikin solusinya juga gitu. Nah, solusinya kita bikin yang menarik. Nah, kami riset dan kami lihat, oh anak-anak itu memang imajinasinya tuh Masya Allah ya, luar biasa gitu. Kita bikin Riko ini ada temennya. Temennya apa? Robot. Gitu kan? Sama aja kayak Nobita, ada apa? Ada Doraemon. Coba Nobita sama Doraemon, nggak tahu Mbak nonton nggak dulu? Nonton. Setiap minggu jam 8 pagi kita nonton nggak? Iya kan? Nonton kita. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Jadi itu udah lama dan masih dikenang anak-anak. Sangat melekat. Sangat melekat. Ada konten-konten kebaikan yang bisa kita contoh bagaimana Doraemon selalu mencoba untuk membantu Nobita. Nobita bahasanya walaupun ada kekurangannya, tapi dia baik sama teman-temannya. Simple, tapi terkadang bisa mengena buat teman-teman yang lain. Giant yang kadang katanya suka iseng ganggu, tapi ketika Nobita diganggu dia juga bisa membantu gitu kan. Nah ini maksudnya bagaimana kita harus bisa membuat konten-konten yang positif dan bermanfaat, tapi memang kalau dibilang segmen memang untuk menyasar ke anak-anak sih. Mas, keberatan nggak kalau berbagi dulu investasinya nih untuk membuat ibaratnya perusahaan animasi, perusahaan konten kreator kayak gini tuh seberapa besar sih investasi yang dibutuhkan?
Nah, Kalaupun nggak menyebut angka kira-kira atau besarnya nih buat apa? Investasi peralatan kah atau SDM pastinya. kah atau apa, bisa dijelaskan? Dua-duanya, Mbak. Saya tidak usah menyebutkan angka ya, tapi memang kalau dibilang besar, sebelum saya masuk situ, saya tadi sempat sampaikan bahwa kami mau bikin konten yang positif dan bermanfaat, tapi bahasanya juga berkualitas. Jadi bukan alasan ketika orang nonton, ya ini kontennya positif, tapi kualitasnya biasa ya wajar lah ya, namanya konten positif. Nah, kami tidak mau kayak gitu. Kami mau mereka tertarik untuk lihat, mereka lihat ini konten positif, dan mereka lihat, ini kualitasnya ajib, ini keren ini gitu. Jadi kami pengen mereka kayak gitu. Jadi kami bikin konten yang berkualitas. Otomatis ketika kita bikin konten berkualitas, SDM-nya harus berkualitas nggak? Iya. Pasti. Teknologi, alat-alatnya, Nah itu dia. peralatannya harus berkualitas nggak? Juga harus didukung itu. Harganya? Nah itu dia. Udah saya cukup di situ mungkin. Maksudnya dalam arti udah pasti SDM kita mau cari yang bagus, peralatannya cukup harus bikin yang bagus. Berarti secara investasi cukup lumayan, maksud saya kayak gitu. Nah, tapi kami juga mensupport dalam arti ya, makanya dalam hal seperti ini kita tuh nggak bisa sendiri. Kita juga mensupport teman-teman yang bahasanya, Mas aku juga pengen bikin konten yang positif. Kita support, dalam arti supportnya apa yang bisa kita kasih, bahasanya kita sharing ilmu lah ya satu sama lain. Kita juga sering dapat sharing sharing dari ilmu dari teman-teman yang lain. Mas kayak gini, mas kayak gitu segala macam. Apalagi orang tua itu kalau kasih masukan, wah masya Allah keren-keren banget sih menurut kami. Karena mereka curhat ya jatuhnya. Iya pasti curhat. Dan ini juga yang menjadi satu hal untuk mengembangkan suatu produk atau produk itu biasanya kan kita mendengar masukan dari customer kita. Mas Wisnu ini kayak gini. Contoh simpel ya. Ini aku sampein aja di sini. Ini Riko kalau ngomong sama orang tuanya, sama Kionya, dia ngomong dirinya dia, bukan namanya, tapi dia ngomong aku. Di Pulau Jawa, rata-rata kalau ngomong aku itu kan biasa aja sebenarnya, itu sopan loh. Iya. Maksudnya ya, kayak Jakarta misalnya, ya aku nggak tahu ayah, karena aku bla 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 bla. Oke. Tapi Mbak tahu nggak kalau di daerah Sumatera, rata-rata kalau ngomong itu kasar, aku. Aku di Aceh, aku ngomong aku ke orang tuaku itu kasar. Jadi harus menyebut nama sendiri? Nama. Jadi bahasanya, ini kita kan luas ya Masya Allah Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke, budayanya beda-beda, karakternya berbeda-beda. Ini kekayaan kita Mbak, kekayaan kita. Nah, poinnya adalah ketika kami dengar masukan dari salah satu customer kami yang nonton, dia sampai bilang, Bang, aku sengaja sampai nggak kasih lihat anak-anakku nonton gara-gara Riko ngomongnya aku sama orang tuanya. Karena aku nggak mau, ya karena dia orang Sumatera aja ngomong aku nggak mau nanti anakku ngomong ke aku tuh ngomongnya aku juga, aku ayah gitu. Makanya aku nggak boleh liatin dulu. Ini kan masukan. Iya. Jadi ya kita harus dengar. Terus solusinya apa? Solusinya kita ubah. Yang Sumatera? Oh enggak, langsung kita general aja. Jadi dia menyebut nama. Nama, ya kan enggak, maksudnya mudah lah, maksudnya minor banget itu. Kita langsung ubah, nanti waktu ini ngisi suara, berarti Riko manggilnya, iya Riko gini. Nah, itu minor sih. Iya. Tapi penting ya untuk di beberapa daerah lain ya. Karena kan mereka tujuan nonton Riko agar anaknya dapat konten yang positif, tapi di satu sisi mereka juga bisa mengikuti Mbak. Karena kita gampang Mbak, kayak anakku ya. Oh lagi ini segala, lagi ngambek lah, lagi apa namanya tuh ya, lagi tantrum. Oh nggak tantrum, maksudnya lebih egonya lagi nggak mau ini gitu kan. Aku cuma bilang, Riko, kamu Adam tahu nggak Riko tuh kayak gini. Dia, iya sih gitu. Oh iya udah gitu kan. Jadi orang tua juga gampang ya, karena ada role modelnya ya. Bahasanya simpelnya, kita ini menjadi mitranya orang tua. Mencoba. Makanya kami selalu menyarankan orang tua ketika nonton, jangan anaknya dibiarkan nonton sendiri. Nonton bareng. Karena disitulah sarana komunikasi yang tepat menurut kami. Jadi nonton sesuatu. Kadang-kadang anak tuh langsung nangkap kan. Oh gitu ya. Kadang-kadang harus kita sedikit kasih stimulan dikit lagi kan. Nah ini kayak gini. Nah ketika nanti, kayak waktu itu tuh, ayah sama kamu kayak gini kan, harusnya coba lihat tuh Riko ya kayak gitu. Oh iya ya, jadi pancingan lagi, sehingga lebih dapat gitu loh.
Karena mitra itu tetap butuh mitra yang lain kan. Iya. Gitu sih Mbak. Kalau ide cerita, kemudian karakter si Riko, tokoh dan segala macam, apakah Mas Wisnu ikut terlibat mendevelopnya atau ada tim sendiri? Terlibat dari awal. Jadi kan ketika bahasa kita, misal kita bikin suatu produk kan dari awal kita udah harus pertama kita akan bikin konsep, validasi, terus kita bikin kita launch-nya itu kapan, gitu kan? Ini jadi benar-benar kita secara step-stepnya kita benar-benar kita satu-satu, 1, 2, 3 itu. Jadi dari awal kita udah ngomongin tentang kayak apa ya yang bikin anak-anak itu bisa tertarik. Pertama kan kita bilang kita harus tahu problemnya apa. Nah dari problem itu, anak-anak ini kan suka tayangan yang menarik. Kita bilang kartun, animasi gitu ya, anak-anak suka seperti itu. Tapi menarik nggak ya? Oke, kita bikin yang menarik. Oke, berarti kan harus bikin yang menarik. Nah dari situ step kedua validasi. Validasi ini kan semacam kita bisa ini bagian dari riset juga sih validasi ini. Kita cari tahu list-list yang sudah ada, IP yang sudah ada seperti ini. Lalu kita lihat apa sih yang belum dikasih sama bahasanya teman kita di situ untuk menyelesaikan masalahnya. Solusi apa yang belum ada. Kita beri solusi di sini, itu bagian dari validasi. Nanti kan kita juga harus ada tes market. Tes market yang simpel-simpel aja. Kita ke anak-anak kita aja, liatin. Dia bisa nggak nonton benar-benar nonton. Kalau, cabut, ya gitu ya. Nah jadi. Melibatkan tenaga ahli nggak Mas misalnya? Pasti harus Mbak. Harus karena. Jadi ada psikolog juga yang terlibat di situ atau? Kita lebih karena basicnya ini memang Muslim ya di sini ya. Jadi pertama kita harus ada ustadz karena biar tidak salah-salah menyampaikan sesuatu. Karena kan kami kan orang awam juga ya, jadi takut salah. Itu pertama. Terus kedua orang ITB dia peneliti udah profesor nih Mbak. Kenapa kami kan masukkan dunia sainsnya juga? Karena ada robot tadi. Ada robot, tapi jadi bahasa gini, robotnya itu menceritakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia sains. Kita kan bukan, kita bukan pahamnya kan, kalau saya kan pahamnya syuting, Mbak. Saya pahamnya acting gitu ya. Tapi kalau disuruh tiba-tiba ngejelasin sesuatu, kenapa bunga matahari? Aduh, bukan dunia saya. Ya makanya googling dulu gitu. Nah ini profesor-profesor ini kita dari Salman ITB, ini Masya Allah. Mereka juga semangat, jadi bahasanya memberikan gambaran-gambaran yang simpel. Bahasanya, kalau pembahasan tuh kadang-kadang kan, kita takut ketinggian. Ada waktu awal-awal juga beberapa orang tua yang bilang, Mas terlalu ketinggian Mas, anakku jadi nggak paham. Itu ada juga. Ya itu namanya bagian dari validasi juga lah. Bahasanya kita juga, berarti ini terlalu ketinggian. Oke kita coba bahasanya lebih rendah lagi. Ketinggian masih, coba lebih sederhana. Cukup 1 poin aja kita sampein. Setidaknya anak paham gitu. Ketika kita luka, nanti hati-hati kalau nggak dibersihkan masuk virus. Jadi hal yang simpel, tapi dibikin tetap menarik gitu. Kalau tenaga ahli pastinya. Karena bagaimanapun juga ketika kita bikin satu konten jangan sampai nanti udah pasti ada pro dan kontra ya. Tapi ketika ada yang ngeklaim dalam arti bukan ngeklaim dalam arti ada yang kritik maksudnya kritiknya juga membangun. Itu nggak bisa ini karena di dunia sains gini gitu. Loh kita bilang Pak mungkin dari penelitian Bapak memang kayak gini, tapi kita dari profesor ITB menyampaikannya seperti ini. Bahasanya ada dalil, ada dasar ketika kita buat ini. Bukti ilmiahnya ada. Nggak sembarangan kita bikin, bahaya Mbak gitu. Karena ini kan untuk pendidikan anak-anak. Namanya juga kan edukasi dan entertainment. Ada edukasinya, ada nilai edukasinya gitu. Si Riko ini udah berapa series berarti sampai? Riko The Series ini sekarang masuk ke season kedua. Season satunya itu biasanya jangka waktu tuh 6 bulan. 6 bulan ya. Jangka waktu 6 bulan, setelah itu masuk lagi season kedua gitu. Bisa digambarin nggak Mas untuk memproduksi satu episode gitu ya? Butuh waktu berapa lama? Terus kemudian melibatkan berapa banyak orang? Prosesnya berapa lama? Satu episode, kalau kita mau buat yang mateng, yang bagus, proper, satu episode 5 menit sampai 7 menit ya kita bilang ya 5 menit gitu. Itu yang bagus 3 bulan. Iya, ini animasi soalnya. Bukan seperti saya bikin syuting sinetron ya. Hari ini syuting besok tayang gitu kan. Saya dulu mikirnya gitu loh. Waktu kan saya pertama kan nggak paham dunia produksinya.
Iya, iya. Terus waktu ngomong sama partner kan, Dan Mas Wisnu nggak ada background animasi? Nggak ada, aku nggak ada. Gitu ya? Kan aku penikmat aja nonton, ya kan. Waktu dia bilang, ini kayak gini-gini, waktu dia bilang, bro ini selesai kapan? Ya mungkin 2 bulan lagi. Hah? 2 bulan lagi? Lama banget. Dia bilang, iya bro, ini kan bukan sinetron. Oh iya juga ya. Akhirnya tim produksi ngumpul, kita ngobrol, kan kita harus tahu kan alurnya seperti apa, flow-nya seperti apa. Dikasih tahu. Itu pembuatannya itu bener-bener Masya Allah. Makanya dibilang animasi itu bukan dunia yang murah juga Mbak. Kalau yang kita bilang berkualitas gitu kan, tuh ya nggak berkualitas aja juga lama. Maksudnya kayak gitu, butuh waktu gitu. Kalau syuting kan hanya syuting, kamera, kita acting gitu kan. Tinggal diedit. Ini step-stepnya ternyata Masya Allah. Saya juga sampai jadi belajar lagi kan. Oke, bikin 3 bulan tuh untuk yang berkualitas. Bisa nggak lebih cepat lagi? Bisa. 2 bulan, atau di bawah 2 bulan, 1 bulan misalnya bisa. Tapi hasilnya sayang, kita kan pengen bikin yang bagus kan gitu. Jadi, nah kalau untuk orang yang bekerja, membutuhkan orang yang banyak juga. Kita bilang di produksi, di tempat, di ranah produksi, 30-50 itu bisa saja orang. Untuk satu episode? Satu episode, bisa aja gitu. Jadi jangka waktunya lama, melibatkan orang banyak. Yes. Kemudian proses brainstormnya juga panjang. Iya. Jadi ini bisa. Tapi kalau brainstorming untuk satu konsep cerita, itu kan di awal yang lama sebenarnya. Karena kan risetnya cukup lumayan kan, mau kayak gimana segala macam. Tapi kalau udah jadi, kita udah tahu orang sukain seperti ini, nah kita tinggal, bahasanya itu lebih enak. Bahasanya udah tahu flow-nya, udah tahu orang suka seperti apa, tenaga kan kita ada orang tenaga ahlinya juga, termasuk bikin cerita. Orang bikin cerita juga beberapa kali ganti. Di awal ganti sampai kita nemuin tepat. Ini ada orang yang sendiri sekarang ada, benar-benar. Dari TV juga kok. Oh, dari iya. TV. Pastilah, pasti ada. Ternyata animatornya banyak datang dari Malang. Di sana ada kantor. Produksinya sendiri. Kita bilang simpelnya produksinya di Malang. Oke, jadi di kantor ini adalah di sini lebih office-nya lah ya, office-nya di sini. Pemasaran di sini. Karena kalau klien pasti ketemunya kan di Jakarta kan. Tapi kalau untuk produksi kita di Malang. Di Malang. Nanti kalau teman-teman juga ada yang punya niat sama untuk bikin perusahaan seperti ini juga, cari SDM mungkin bisa di Malang, di Bandung, Jogja gitu. Karena ya kita juga harus memperhatikan UMR kan Mbak ya. Nah gitu, jadi mungkin secara kualitas, kalau menurut kami kualitasnya bagus, tapi di satu sisi secara cost bisa kita bahasanya kita atur lah. Atur dalam arti tetap UMR, tapi di satu sisi seperti bilang tantangan pertama itu cash flow sebenarnya. Nah kita harus ngatur cash flow kita kan. Jadi di sini yang di Jakarta karyawannya berapa banyak? Berapa Mas? Sekitar 20 something lah. 20-an ya? 30 lah. Iya 20-an lah. Nah yang di Malang itu semua animator? Animator. Ya. Berapa tadi totalnya Mas? 50-an lah. 50-an. Selain alasan UMR, adakah alasan lain kenapa kemudian memilih animator yang dari Malang ini? Selain gimana? Coba Selain alasan tadi karena bisa menekan UMR ya, karena di sana mungkin UMR-nya lebih di bawah Jakarta. Adakah alasan lain kenapa memilih yang di Malang, animator yang di Malang? Apakah secara kualitas mereka bagus? Apa background-nya? Secara kualitas sebenarnya banyak Mbak, animator handal tuh banyak gitu ya. Cuman memang alasan alasan terkuatnya memang tetap itu. Alasan tetap terkuat itu. Terus memang orang yang kami percaya itu memang tinggal di Malang juga gitu. Tapi memang kalau dibilang alasan terkuat tetap secara angka sebenarnya. Tetap kita ngomongin angka ini kan. Bagaimanapun juga. Tapi kalau alasan-alasan lain kayaknya cuma itu ya kayaknya ya. Memang lebih ke angka. Kalau memang kita bisa mampu di Jakarta, lebih baik Jakarta sebenarnya karena tektokan lebih enak. Bisa ngobrol langsung segala macam gitu kan. Ini sekarang kita kalau misal meeting Zoom segala macam. Tapi kan karena flow-nya udah terbentuk, jadinya memang lebih mudah kan. Untuk voice over segala macam itu? Jakarta. Oh, jadi ini di sini belakang. Bikin animasinya yang di belakang. Nanti prosesnya dibawa ke sini gitu. Sebenarnya voice over dulu. Oh. Voice over dulu dikasih, nanti dikirim ke sana, sampai di sana nanti mereka yang dari suara itu kan mimik segala macam. Gitu. Kalau misal dibikin dulu, nanti kita harus menyesuaikan itu kan. Nah, cuma kalau step dari sini kan voice over dulu gitu loh. Tapi yang di Malang ini punya garis 10 ya, artinya mereka bukan freelancer animator yang bahasanya kalau kita bilang tuh in-house strategic partner lah ya, satu sama lain kita. Jadi ini partneran memang kami di Jakarta gitu loh.
Jadi semua produksi animasinya memang di sana, di Malang. di Malang. Oke. Menarik ya. Tapi kita maksudnya ya untuk sampai saat ini ya seperti itu. Kalau misalnya udah banyak segala macam gitu kan, mungkin kita butuh nanti bahasanya kita bikin di Bandung atau di Jakarta kalau mampu ya secara secara ini. Cuma untuk saat ini kita udah yakin sama teman-teman di Malang udahlah yang ada dulu. Karena dari awal memang dengan mereka ya. Iya dari awal. Selain Rico ada karakter lain kah yang sudah dimunculkan atau? Kalau di dalam ini episode kalau di Garis 10 itu kan namanya Rico the Series gitu ya. Rico the Series di sini ada Rico, ada Kyo, ada kakaknya. Jadi ada banyak karakter. Iya, ada ayah, ada bunda. Itu yang utamanya gitu. Nah nanti insya Allah doakan kita ada IP baru lagi insya Allah. Tapi saya nggak sebutkan sekarang dulu. Masih rencana tahun depan? Belum tahu juga. Pasti sih, insya Allah ya, insya Allah tahun depan karena ini Desember kan? Ya benar Desember. Bentar lagi. Iya, jadi tahun 2021 lah insya Allah doain. Sekarang masih tayangnya di channel YouTube ya? Masih di YouTube, tapi ada yang sekarang di RTV kan yang sering. Yang tadi di RTV ya. Di RTV udah berapa lama itu Mas? Baru pekan ketiga nih kayaknya, pekan ketiga. Kita setiap hari tayangnya. Oh, setiap hari. Dari pagi ada, sore ada. Tapi mereka biasa kalau di RTV itu kan diulang, rerun, ya benar. Tapi kalau yang fresh baru ya di channel YouTube-nya ya? YouTube Rico, iya. Satu episode rata-rata viewersnya berapa Mas? Kalau season 1 rata-rata dari 500.000 sampai 1 juta. Yang nonton ya. Terus sekarang alhamdulillah di season kedua peningkatannya lebih bagus. Yang episode pertama aja udah 1, berapa juta. Ini kita baru mau masuk episode ke-8. Episode ke-8. Dulu waktu di season pertama seminggu sekali kita tayang. Nah, di season kedua kita kayak terpaksa 2 minggu sekali. Karena tadi saya bilang kami lebih coba kita bikin prosesnya, kita bikin lebih berkualitas. Dan ini bahasanya ini hari Senin, berarti Jumat ini kita ada yang tayang, tapi udah jadi dari berapa bulan yang lalu? Enggak bulan, minggu yang lalu lah gitu ya, udah jadi gitu, udah prepare ya lebih mateng gitu. Secara kualitas lebih bagus, insya Allah lebih siap juga lah gitu. Mas selama ini challenge yang dihadapi, ini kan bisnisnya di industri animasi ya? Iya, kreatif ya. Challenge yang dihadapi itu apa sih sebenarnya? Pertama mungkin kalau menurut saya di produksi ya, di produksi ini kita harus pahami ini berhubungan sama cash flow sebenarnya sih. Karena balik lagi tadi kan ini soal bahwa kita butuh dana yang besar juga untuk produksi ini gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus bikin sedemikian rupa dengan kualitas yang bagus dan tetap menarik buat anak-anak gitu kan. Ini tantangan buat kami lah gitu ya. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, memang kan udah dari season 1 udah ada beberapa sponsor-sponsor yang masuk gitu ya. Saya nggak bisa sebutin ya kayaknya, nggak bisa sebutin. Pokoknya ada sponsor yang masuk, terus ada list-list yang memang mau masuk. Waktu pandemi cabut semua. Waktu pandemi alasannya ya kita mau menghemat, ikat pinggang segala macam, bla segala macam gitu ya. Nah ini tantangan buat kita semua, bukan hanya industri ini sih sebenarnya. Nah, itu ya, memang bahasanya benar-benar harus ngatur cash flow-nya banget. Karena ya itu dia, lumayan budgetnya gede untuk bikin satu episode, tapi secara income juga kan, secara revenue stream-nya, kita lihat kan salah satunya dari sponsor yang masuk, gitu kan. Ada merchandise juga ada, cuman memang kami lagi fokusnya untuk meningkatkan brandingnya Rico dulu deh. Terus tantangan yang lain, distribusinya mungkin ya. Mungkin kalau distribusi karena ini tayangan, otomatis kan pertama kita poinnya kan di Rico dulu, di YouTube dulu, YouTube channel. Ya kita bisa menyampaikan ke orang-orang lain bahwa ini ada Rico loh, orang bisa nonton di YouTube. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga banyak adik-adik kita, anak-anak kita ini yang di pelosok-pelosok yang mungkin akses untuk internet kota untuk itu juga susah. Ataupun sinyalnya nggak bagus. Jangankan untuk YouTube ya, untuk sekolah aja mereka sulit. Yes, benar banget. Berarti kan itu salah satu tantangan. Oke, sekarang alhamdulillah ada station yang mau bekerja sama. RTV. RTV.
Tapi balik lagi, RTV bisa mencapai sampai mana? Nah, itu dia. Itu tantangan lagi ya, Iya. itu tantangan lagi. Jadi mungkin distribusinya juga, untuk pendistribusian ini salah satu tantangan kami juga. Ada beberapa tantangan yang lain, cuman mungkin yang poin besarnya ini kali ya, yang secara cash flow kita benar-benar harus atur banget, secara distribusi juga kita harus atur banget juga gitu. Tadi Mas bisa menyinggung sedikit pada saat pandemi ini sangat menghajar banget karena sponsorship tiba-tiba menghilang gitu. Iya. Selain itu sejauh apa sih dampak yang dirasakan si Garis 10 Corp ini? Terus kemudian solusinya apa di tengah persoalan yang terjadi karena pandemi? Itu kan di luar kuasa. Yeah. Tapi secara bisnis kan tetap harus berjalan gitu. Benar. Nah itu gimana itu? Nah ini memang nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri memang ketika pandemi ini ada beberapa sponsor yang bahasanya tinggal dikit lagi ya Mas Ocit ya. Tinggal tanda tangan ya. Tanda tangan itu tiba-tiba menghilang, tapi kami juga wajar lah memaklumi hal-hal seperti itu. Nah sebenarnya poinnya ini di tantangan yang pertama Mbak, cash flow. Nah ini bagaimana sedemikian rupa kita harus mengatur cash flow kami. Mbak mungkin bisa tanya Mas Ocit juga untuk lebih detail, kayak misalnya kita di ranah di luar produksi itu benar-benar kita tekan banget ya Mas Ocit ya. Nih mohon maaf nih kita cerita sedikit. Dulu saya minta maaf sama Mas Bima sama Mas Ocit. Saya bilang nih mohon maaf, kayaknya kita harus ada pengurangan gaji dulu. Oke. Kayaknya itu saya juga ngalamin. Tenang aja. Jadi kita bilang ini produksi aja segini. Kalau produksi kan udah susah banget dipotong tuh. Iya. Budgetnya itu udah susah banget. Itu juga kita sama orang produksi juga tolong dong ini. Ini udah kita potong-potong dan akhirnya dampak paling besar ke Mas Ocit, Mas Bima, teman-teman ya. Tapi tidak sampai ada PHK. PHK ada. Pengurangan. Oh nggak ada. Secara ini nggak kalau PHK. Cuman memang kita akhirnya ada beberapa yang kami butuhkan seperti tadi yang saya bilang, kami kan lagi bangun merchandise-nya juga. Kan harus ada orang khusus Mbak. Yang ngurusin. Tim sales-nya harus ada nih. Tapi karena efek pandemi ini terpaksa saya bilang Mas Ocit tolong ya diurus dulu Mas Ocit, tapi kan jujur saja memang agak kewalahan untuk ngurus sales secara detail ya. Itu kan teknis, itunya sangat ada sales plan dan lain-lain. Ini kan banyak benar-benar harus ada orang gitu kan. Memang nanti mungkin di bawah Mas Ocit, tapi susah Mbak kalau nggak ada orangnya. Saya juga sampaikan ke teman-teman BOD, ini kasihan Mas Ocit gitu, dan kasih pengertian juga ke Mas Ocit, Mas Bima juga bahwa kondisi seperti ini tolong bantu. Alhamdulillah mereka bergabung di sini Mbak, bergabung di sini punya frekuensi yang sama sama teman-teman owner gitu ya. Maksudnya kita tahu bahwa kita sama-sama semangat. Kan tadi yang saya bilang sampaikan di awal, kita masuk di sini bareng-bareng di sini bukan hanya soal kita ada income di sini, bukan. Tapi ada hal yang lain, bagaimana kita punya semangat yang sama untuk bangun ini agar anak-anak bisa mendapatkan tayangan yang positif, yang bermanfaat gitu kan. Nah ini jadi semangat kami bersama nih, jadi yang buat yaudah hajar deh. Dan jujur itu sangat berpengaruh gitu, maksudnya sangat berpengaruh untuk kami bergerak. Jadi bukan hanya soal, bukan hanya soal pendapatan atau income, tapi ada hal yang lain yang kami tuju gitu. Ya tapi alhamdulillah semakin kesini, alhamdulillah semakin baik. Sekarang udah normal ya Mas ya? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah gitu ya. Karena kami juga harus paham bahwa teman-teman juga punya dapur, harus ngebul juga bahasanya gitu ya. Nah ini yang juga harus kami pahami gitu. Walaupun dari kaminya melihat ini peluangnya malah semakin menarik. Gini. Ketika kita bikin satu produk kan pasti otomatis kita butuh waktu untuk membesarkan produknya. Kita harus nge-branding ini produk atau IP ini. Alhamdulillah semakin kesini semakin banyak yang melirik, yang melihat. Di season kedua, alhamdulillah beberapa sponsor udah mulai masuk. Bahkan BUMN ada loh. Nggak tahu ya? Perbankan. Bukan. Perbankan ada. Awal-awal malah perbankan. Saya soalnya baca tuh. Oh gitu ya? Bank Syariah. Iya benar, Bank Syariah. Terus masuk BNPB. Oh iya benar. Terus ada apa? Batan, insya Allah akan masuk juga. Berkaitan sama teknologi ya. Benar, sains kan? Teknologi, betul. Nah jadi alhamdulillah maksudnya melirik ini. Terus insya Allah juga kita akan ada kerjasama sama pihak luar gitu ya, luar Indonesia, luar negeri. Yang dimana mereka juga punya satu visi yang sama juga, bikin IP itu dengan visi yang sama sama kami, satu frekuensi juga.
ya saya sebutkan aja lah, ada salah satu insya Allah ya akan barang-barang dari Kanada itu pengen barang sama kita juga. Dia akan memasuk Indonesia, tapi butuh strategic partner yang barang-barang di mana kita ingin bersama-sama bikin konten-konten yang positif gitu. Nah, tunggu aja tanggal mainnya deh kalau itu, tunggu aja tanggal mainnya. Tapi itu semakin dekat insya Allah. Tapi boleh dikasih tahu nggak gambarannya proyeksinya tahun depan ada rencana apa atau mau meluncurkan apa? Kalau IP otomatis insya Allah akan ada IP yang baru. Ya, dari Rico sendiri. Nah, dengan kerjasama itu yang dari luar otomatis dia dengan si Kanada tadi ya. Dari Kanada itu juga akan ada satu, kalau menurut saya project besar juga. Tapi nanti saja ya, maksudnya saya agak ini deh nyampein satu takutnya tiba-tiba nggak jadi gitu ya. Cuman insya Allah semakin dekat lah, insya Allah yang sama teman kita dari Kanada. Terus kalau insya Allah memang pandemi ini berakhir, insya Allah ya, Bismillah ya. Sebenarnya roadmap kami ini udah jelas ya dari tahun 2020 bagaimana kita ada online, ada offline, kerja sama-sama dengan sekolah-sekolah, kita bikin acara, itu udah roadmapnya sudah jelas. Tapi harus tertunda. Tertunda karena pandemi kan, kita nggak mungkin bikin acara offline. Betul. Akhirnya bikin acara online, activation kami bikin lebih aktif di online. 2021 insya Allah, kalau semuanya berjalan lancar, bisa jadi roadmap kita 2020 ya Mas Ocid ya? Kita pindahkan di 2021 gitu sih. Jalannya sudah semakin ini sih, insya Allah semakin udah ada roadmap, insya Allah kan tinggal eksekusi aja, actionnya seperti apa gitu. Tapi kita lihat situasi. Kalau pandemi sudah berakhir, vaksin mudah-mudahan itu bisa menjadikan solusi ya. Kesizan Allah ya, kita jalan insya Allah. Banyak yang akan kita lakukan sih di 2021. Mudah-mudahan ya kalau vaksinnya benar sudah. Iya. Kalau ngomongin kompetitor tuh, siapa sih Mas kalau di industri animasi gini Mas? Oke. Ini menarik ya, kita ngomong soal kompetitor. Sebenarnya kami jujur Mbak ya, kami tidak menganggap itu kompetitor. Tapi memang ketika kita ngomong soal bisnis, ada bahasa kompetitor. Tapi kami lebih ngomongnya, ini teman-teman kami. Kenapa? Karena tujuannya sama sebenarnya. Karena jujur, para owner ketika bikin ini, tidak melihat kompetitor dalam arti, bukan tidak melihat kompetitor dalam hal apa, karena kami selalu berusaha untuk, yuk kita apa yang bisa kita lakuin bareng. Contoh, ada satu IP di Malaysia namanya Omar dan Hana. Omar dan Hana ini udah lumayan juga, dia udah 3, berapa Mas Ojed? 3, juta subscriber. Dan rata-rata subscribernya dari Indonesia. Iya. Karena bahasanya... Enggak, bukan. Jadi waktu itu awalnya mereka di Malaysia, itu hanya ratusan ribu. Masuklah ke RTV. Langsung melonjak tuh. Melonjak secara subscriber. Dan yang Masya Allah, yang kami bikin senang sama Omar Hana ini adalah punya visi yang sama, yaitu tujuan yang sama ya. Yaitu mereka juga pengen bikin konten tanpa melihat bahwa Rico ini kompetitorku. Enggak. Mereka malah yang subscribernya lebih tinggi mengajak kami. Kita bisa sinergi apa nih Mas? Wah itu Masya Allah. Jadi kita sekarang ada ya beberapa yang mau kita kerjakan bareng. Nanti bahasanya apapun itu. Mungkin bisa jadi di tayangannya, mungkin bisa jadi di activationnya. Jadi ada beberapa hal yang mau kita bikin bareng gitu. Jadi kami tuh sama kayak Omar dan Hana Mbak. Jadi kami lihatnya bukan kompetitor, tapi ada teman-teman kami yang bikin seperti ini juga. Ada Nusa dan Rara, ada Diva, ada Syamil Jojo, ada apa lagi? Syamil Dodo ya. Syamil Dodo. Hafiz Hafizo dan lain-lain. Jadi kami nganggapnya teman-teman, tujuan kita saya yakin sama bahwa kita mau memberikan solusi kepada orang tua. Banyak sekarang konten yang negatif luar biasa banyak. Cara ngelawan, cara counternya seperti apa? Kita bikin juga konten-konten positif yang banyak. Jadi bahasanya anak-anak, orang tua tidak bingung. Ketika nonton, oke ini nonton Rico dulu, besok nonton Nusa, besok nonton Diva, besok nonton ini. Jadi semuanya sudah terpenuhi dalam 1 minggu itu untuk anak-anak nonton. Gitu. Secara pribadi Mas Wisnu sendiri punya mimpi besar apa sih lewat Garis 10 khususnya lewat kontennya Garis 10 ya, salah satunya Rico. Mimpi gedenya tuh suatu saat akan jadi apa atau gimana atau semasif apa itu? Disney-nya Indonesia mungkin. Disney-nya Indonesia. Iya, Disney Indonesia bagaimana anak-anak, tapi kan versi kami ya, versi kami dalam arti bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang positif, anak-anak yang punya edukasi yang luar biasa, yang mempunyai akhlak yang luar biasa gitu ya, lewat
salah satunya pengaruh dari konten-konten kami gitu. Nah, karena kalau dari kami semua memang nggak bisa dipungkiri juga Mbak ya, kami kan ownernya juga Muslim, tanpa bahasanya kami sangat toleransi ya dalam hal apapun gitu ya, insya Allah. Tapi karena kami Muslim, kami itu punya mimpi besar karena lihat dari satu hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi poinnya di bold di situ, bahwa kami ingin menjadi bermanfaat untuk yang lainnya. Salah satunya yang bisa kami lakukan adalah ini, gitu. Terakhir, untuk animator atau orang-orang yang mau mendalami bisnis animasi, ada tips nggak dari Mas Wisnu? Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus disiapkan? Mental seperti apa juga yang harus mereka punya? Sebenarnya ini udah kita juga beberapa kali sharing ya, ngobrol sama teman-teman. Kalau untuk teknis animasi memang bukan ranahnya saya, karena ranah partner saya. Tapi kalau untuk secara garis besar, sebenarnya lebih ke tujuannya dulu. Tujuannya apa nih? Jujur kalau misalnya tujuan sama, biasanya kami ayo bareng-bareng nih kita. Karena nggak bisa mungkin ada animasi juga yang menurut kami malah menjerumus kalau menurut kami gitu ya. Tapi kalau memang tujuan sama untuk kebaikan, ayo kita sangat mau mensupport bahasanya Mas. Contoh ya, waktu itu kita pernah sharing, terus ada yang bikin bener-bener rumahan. Mas, aku kaku lah, maksudnya kaku secara ininya segala macam. Kami bilang nggak apa-apa Mas, ayo tetap semangat, karena yang Mas bikin aja setidaknya. Jadi waktu itu dia membuat itu triggernya karena ingin memberikan tayangan untuk anaknya, 2 anaknya. Jadi pengisi suaranya anaknya berdua, orang tuanya tuh dia sendiri gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, setidaknya Mas sudah memberikan manfaat untuk anaknya, untuk keluarga Mas gitu loh. Bukankah kita harus jaga keluarga kita dulu, habis itu baru kita yang untuk yang lain kan gitu kan. Nah, mungkin saya kan sama teman-teman masih pemula ya Mbak ya, cuman kalau boleh memberikan sedikit masukan, teman-teman, perjuangan di dunia animasi yang baik, yang positif, itu penuh tantangan. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Kalau kami memang mengambil jalur bagaimana menebar konten-konten yang positif dan bermanfaat. Tapi di satu sisi, kami juga ingin bikin konten yang berkualitas. Tantangannya apa? Tadi saya sudah sampaikan, jujur memang salah satunya cash flow harus kita perhatikan banget. Bikin ini memang tidak murah. Pasti ada dana yang harus kita siapkan untuk bikin ini. Ada SDM yang berkualitas yang bahasanya kita harus siap untuk memberikan bahasa simpelnya gitu ya, gaji kepada mereka gitu kan. Nah, jadi siap teman-teman ya, siap harus dengan dana yang tidak sedikit. Tapi kalau teman-teman bahasanya, Mas, tapi aku nih bisa sendiri nih ngederek, nggak apa-apa. Tapi kan butuh waktu pasti yang lebih panjang lagi. Bikinlah konten yang animasi yang positif terus saja. Nanti akan jadi satu konten yang bisa diangkat gitu ya. Nah, jadi bahasanya atur cash flow, kerja keras, terus jangan lupa untuk action, dalam arti udah jadi jangan didiamkan. Kan sekarang udah gampang, ada YouTube, bikin aja konten, bikin aja channel sendiri. Dan kami memberikan peluang buat teman-teman. Dalam arti gini, Garis 10 itu memberikan peluang buat teman-teman yang lain. Mas Wisnu, aku nih ada bikin satu konten, tapi aku bingung cara memasarkan seperti apa. Silakan datang ke Garis 10. Silakan datang ke Garis 10, nanti bahasanya kan ada perbincangan yang akan kita bicarakan. Kalau menurut kami ini pas dan tujuannya sama, bisa kita pasarkan insya Allah. Sudah ada yang begitu? Ada. Beberapa, contoh aja dari luar negeri, datang ke sini. Aku pengen pasarin di Indonesia. Ayo datang. Kalau menurut kami tujuannya sama, kita jalan bareng insya Allah.